Selamat menyaksikan video presentasi kami, semoga bermanfaat. Oleh kelompok 3. Sebelum kita mulai videonya, perkenalkan kami dari kelompok 3 atas nama Ahmad Irwandi, Muhammad Amrullah, Dea Enriski Ankodri Sibarani. Nah, tidak lupa pula kami ucapan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Fuji Pratami, MPD yang telah membimbing kami sehingga terlaksananya tugas ini dengan baik. Baik, untuk mempersingkat durasi masuklah kita pada materi yang pertama yakni 1. Model-model pembelajaran. Strategi menurut Kemp adalah satu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapatnya Kemp, Dick and Carey juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan cara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Dengan demikian, bisa terjadi suatu strategi pembelajaran menggunakan beberapa metode. Misalnya, untuk melaksanakan strategi ekspositori bisa digunakan metode ceramah sekaligus metode tanya-jawab atau bahkan diskusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia termasuk menggunakan media pembelajaran. Sedangkan model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. Joyce Weil mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Joyce Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Berikut ini pemakalah mengutip dari beberapa sumber mengenai model-model pembelajaran di antaranya. A. Model Briggs. Briggs, 1978, menjelaskan, model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses, seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan pengembangan model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran. Hasil akhir dari pengembangan pembelajaran ialah sistem pembelajaran, yaitu materi dan strategi belajar mengajar yang dikembangkan secara empiris yang secara konsisten telah dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu. B. Model Dick and Carey. Berbagai model dapat dikembangkan dalam mengorganisir pengajaran. Satu di antara model itu adalah model Dick and Carey, 1985, dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengidentifikasi tujuan umum pengajaran. B. Melaksanakan analisis pengajaran. C. Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa. D. Merumuskan tujuan performansi. E. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. F. Mengembangkan strategi pengajaran. G. Mengembangkan dan memilih material pengajaran. H. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. I. Merevisi bahan pembelajaran. J. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. C. Model ADIE. ADIE merupakan singkatan dari analisis, design, development or production, implementation or delivery, and evaluations. Menurut langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih rasional dan lebih lengkap daripada model 4D. Model ini memiliki kesamaan dengan model pengembangan sistem basis data yang telah diuraikan sebelumnya. Inti kegiatan pada setiap tahap pengembangan juga hampir sama. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. D. Model Banati. Model Banati dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella Haji Banati. Model yang dikembangkannya ini berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks, terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. E. Model PPSI. Pengertian model pembelajaran PPSI. Model pengembangan PPSI biasa digunakan sebagai pola pengembangan pengajaran dalam rangka kurikulum untuk SD, SMP dan SMA, dan kurikulum untuk sekolah-sekolah kejuruan. PPSI sebagaimana pola pengembangan pengajaran lainnya yang menggunakan pendekatan sistem, yakni mengutamakan adanya tujuan yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Istilah, sistem instruksional. Dalam PPSI menunjukkan pada pengertian sebagai suatu kesatuan pengajaran yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen antara lain
materi, metode, alat, evaluasi yang kesemuanya berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Pengajaran yang telah ditetapkan. PPSI merupakan langkah-langkah pengembangan dan pelaksanaan pengajaran sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Maka pola pengembangan tersebut juga telah diadopsi dan dikembangkan pada madrasah-madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama RI sebagai suatu usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran yang sebenarnya. F. Model KBK. Menurut E.V. Krako, 2003, pengajaran berbasis kompetensi adalah keseluruhan tentang pembelajaran aktif, active learning, di mana guru membantu siswa untuk belajar bagaimana belajar daripada hanya mempelajari isi, learn how to learn rather than just cover content. Sedangkan menurut Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berpotensi pada 1. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. 2. Keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas, mastery learning. Dengan berakhirnya materi ini, kami akhiri video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat.